Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Sorpira Mauli Magdalena Manulang dengan NPM 2024-01500-650. Di sini saya bersama dengan Dr. Gigi Elizabeth Sintauli Borusi Hombing. Di sini saya akan melakukan wawancara seputar tugas helper yang dimana saya memilih Dr. Gigi sebagai tugas helper untuk saya wawancara. Baik, sebelum kita masuk ke wawancara, di sini saya bersama dengan Ibu Dr. Gigi Elizabeth Sintauli Borusi Hombing. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo, saya dengan Dr. Gigi Elizabeth Sintauli Hombing MM. Saya bekerja sebagai dokter gigi di Ocean Dental cabang Condet. Baik, kita sudah masuk ke sesi wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Ibu Dokter Elizabeth Sintauli Hombing tertarik dalam pekerjaan Ibu saat ini? Oke, jadi kenapa aku tertarik banget untuk jadi dokter gigi sebenarnya karena basicnya aku tuh pengen banget melayani masyarakat, menolong orang sakit, dan juga menurut aku satu-satunya profesi tenaga medis yang berkombinasi antara seni dan juga keterampilan itu adalah dokter gigi. Contohnya misalnya kita nambel atau kita mengerjakan veneer, nah itu kita butuh estetika, ketelitian dan juga butuh pengetahuan dan juga keterampilan tangan gitu. Baik, untuk jawabannya cukup menarik ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua adalah, apa motivasi Ibu Dokter Gigi Elizabeth Sintauli Hombing pada pekerjaan Ibu saat ini? Oke, motivasi aku sebagai dokter gigi yang pastinya aku ingin banget menjangkau banyak orang dan juga masyarakat yang masih belum sadar akan kesehatan gigi dan mulut gitu. Melalui juga personal branding aku yang di sosial media, aku pengen banget bisa jadi dokter gigi yang menyediakan misalnya fasilitas konsultasi online, memberikan edukasi online secara cuma-cuma atau gratis, dan juga sebenarnya motivasinya pengen juga bisa buka praktek nantinya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaannya adalah, bagaimana Ibu Dokter memastikan bahwa Ibu memberikan bantuan dengan cara yang profesional? Oke, yang pertama sebagai dokter gigi pastinya kita melalui pendidikan yang juga yang terakreditasi ya, pastinya itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus punya SPR atau surat tanda registrasi ataupun surat izin praktek yang didapatkan dengan berbagai step, jadi dengan tidak mudah lah itu. Itu yang pertama, itu license. Terus yang selanjutnya kita harus menjaga dan junjung kode etik profesi. Contohnya kita harus menjaga kerahasiaan pasien, terus juga kita tidak boleh melakukan hal yang di luar kompetensi kita juga. Itu sih. Baik, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhirnya. Untuk pertanyaan yang keempat, apa tantangan yang biasanya dihadapi oleh pekerjaan Ibu saat ini? Oke, tantangannya ada banyak banget. Contohnya salah satu yang paling besar sekarang di mana maraknya praktek ilegal, praktek gigi ilegal dan juga praktek yang tidak berizin. Contohnya pakai tukang gigi ataupun salon yang menyediakan misalnya behel yang katanya behel fashion, behel yang murah tapi tanpa adanya pengetahuan dan juga skill yang memadai, dan juga alat kesehatan yang memadai juga, yang steril. Terus juga veneer selain behel, terus bahkan ada juga tukang gigi yang bisa cabut gigi pasien, padahal itu mereka tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi gitu. Jadi aku sangat pengen menjangkau lagi lebih banyak pasien, masyarakat yang mempunyai kesadaran
kesadaran yang rendah terhadap kesehatan gigi dan mulut gitu. Baik, demikianlah wawancara yang dapat saya laksanakan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk wawancara mengenai helper ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai seputar pekerjaan dokter gigi yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Dokter Gigi Elizabeth Sintauli Sihombing. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu Dokter Gigi Elizabeth Sintauli Sihombing berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Maulidina Lestari. Di sini saya akan mewawancarai salah satu nakes dari Rumah Sakit Permata Cibubur yang berperan sebagai fisioterapi yang bernama Mbak Citra. Halo, saya di sini sebagai fisioterapi. Kenapa Mbak Citra tertarik pada bidang fisioterapi ini? Kenapa saya tertarik? Yang pertama, ini memang passion saya. Yang kedua, saya senang membantu pasien dalam pemulihan. Ketika pasien tersebut bisa kembali sehat dan aktif seperti semula, itu menjadi kesenangan bagi saya tersendiri. Di fisioterapi ini juga kita bukan hanya untuk pemulihan saja, tapi bisa untuk pencegahan seperti stroke, asma. Apalagi stroke merupakan salah satu penyakit yang sampai saat ini masih banyak menimpa pasien-pasien ya. Jadi saya tertarik untuk membantu pemulihan dan pengobatan pasien-pasien tersebut. Apa kelebihan dan kekurangan Mbak Citra selama bekerja sebagai fisioterapis ini? Kalau saya orangnya sangat komunikatif, sehingga pasien yang terapan saya, beliau merasa nyaman, merasa lebih enjoy, sehingga bisa membantu pemulihan tersebut menjadi lebih cepat. Jadi intinya kalau pasiennya lebih enjoy, lebih nyaman sama kita, mereka kan lebih semangat buat sehat lagi gitu. Jadi membantu pemulihan menjadi lebih cepat sih. Untuk kekurangannya? Kalau kekurangan saya sedang kerja tuh terlalu terburu-buru, tetapi saya pastikan itu tidak jadi terlalu sering ya saat saya bekerja. Jadi saya bisa menanggulangi kekurangan saya. Oke. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, apa motivasi Mbak Citra selama bekerja di bidang fisioterapi ini? Motivasi saya di bidang fisioterapi ini yang pasti saya ingin membantu pasien dalam pemulihan ya, sehingga jika pasien tersebut kembali pulih dan sehat seperti semula, itu menjadi kesenangan bagi saya. Saya menjadi merasa bahwa saya berhasil membantu beliau dalam pemulihan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Dewi Agustin. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama seorang pelatih tari yang akan saya wawancarai mengenai pekerjaannya sebagai helper. Sebelum mulai wawancara, dipersilakan kepada Kak Ratu untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama saya Ratu Mutiara. Saya seorang pelatih di Sanggar Studio Tari. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam sesi wawancaranya. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa Kak Ratu tertarik dalam posisi pekerjaan Kak Ratu sebagai pelatih tari saat ini? Saya tertarik dengan pekerjaan saat ini karena saya sudah lama melabui dunia seni tari. Saya juga senang membagi ilmu dan pengalaman diri saya kepada orang lain. Saya juga senang melihat generasi muda sekarang mempelajari salah satu kebudayaan Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang kedua,
Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kak Ratu sebagai seorang pelatih tari dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar sebagai seorang pelatih yaitu memastikan anak didiknya menguasai dan memahami suatu gerakan tari. Karena setiap anak itu memiliki kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Hal ini saya atasinya menggunakan cara pengajaran yang fleksibel dan memberikan perhatian individual setiap anak. Oke. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi Kak Ratu dalam bekerja sebagai pelatih tari? Motivasi saya membantu mengembangkan kemampuan setiap anak dalam belajar menari dan meningkatkan kepercayaan diri melalui pertunjukan tari. Saya juga ingin mempromosikan dan melestarikan salah satu kebudayaan Indonesia, yaitu tari. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah sebelum menjadi seorang pelatih tari memerlukan pelatihan khusus sebelum memulai bekerja, dan boleh ceritain sedikit gak perjalanan Kak Ratu hingga bisa menjadi pelatih tari pada saat ini? Pastinya butuh pelatihan khusus ya. Saya juga sebelum menjadi pelatih tari, saya juga mengikuti pelatihan khusus dan saya berpengalaman cukup dalam bidang seni tari. Pengalamannya sampai pelatih tari, dulu saya mengikuti sanggar tari dari sejak kecil dan saya lulusan pendidikan tari di Universitas Negeri Jakarta. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, tarian apa aja sih yang udah Kak Ratu kuasai dan biasanya diajarkan kepada anak-anak di sanggar? Saya menguasai beberapa tarian yang ada di Indonesia yang biasa saya ajarin kepada anak-anak di sekolah atau di sanggar. Itu biasanya tarian Betawi, tarian Jaipong, tarian yang beberapa daerah lainnya. Kalau tarian Betawi itu ada tarian cokek, ada tarian renggong manis, ada tarian ragam dasar dan lain-lain. Untuk jaipongannya itu ada tarian bajidor kahot, ada tarian sonteng dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Ratu karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.